Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Kita akan membahas unit 5 dengan judul Pendidikan dalam Lingkup Budaya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Santi Sri Herlina, Saskia Haira Zahwa, Sepia Putri Apriliani, Syakila Arzaki Fiandi, dan Syifa Syafira. Selanjutnya, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi pertama yaitu pendidikan dalam lingkup kebudayaan. Manusia dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, di mana faktor pendukung kebudayaan adalah manusia itu sendiri. Sekalipun manusia akan mati, tapi kebudayaan yang dimilikinya akan diwariskan terus-menerus kepada keturunannya. Budaya terbentuk dari berbagai gagasan-gagasan yang dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Kemudian gagasan-gagasan tersebut berkembang dalam bentuk lambang-lambang vokal, berupa bahasa, baik itu lisan maupun tertulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kebudayaan yaitu pikiran, akal budi, atau adat istiadat. Namun secara tata bahasa, kebudayaan merupakan suatu pikiran atau akal budi yang diturunkan dari kata budaya, yang cenderung menunjuk pada pola pikir manusia. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Maaf. Ayo dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Saki. Selanjutnya adalah sedangkan menurut UU Sisdiknas nomor 2 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperluas dirinya untuk masyarakat. Pendidikan merupakan usaha sistematis yang bertujuan agar setiap manusia mencapai satu tahapan tertentu di dalam kehidupannya, yaitu tercapainya kebahagiaan lahir dan batin. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Pada dasarnya, pendidikan tidak akan pernah bisa dilepaskan dari ruang lingkup kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil perolehan manusia selama menjalin interaksi kehidupan baik dengan lingkungan fisik maupun non-fisik. Hasil perolehan tersebut berguna untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Proses hubungan antar manusia dengan lingkungan luarnya telah mengkisahkan suatu rangkaian pembelajaran secara alamiah. Pada akhirnya, proses tersebut mampu melahirkan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia. Antara pendidikan dan kebudayaan, terdapat hubungan yang sangat erat dalam arti keduanya berkenan dengan suatu hal yang sama, yakni nilai-nilai. Dalam konteks kebudayaan, justru pendidikan melainkan peranan sebagai agen pengajaran nilai-nilai budaya. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan budaya. Yang pertama ada mengembang Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang peran pendidikan dalam kebudayaan.
Sekolah atau pendidikan formal adalah salah satu media atau dari proses pembudayaan. Fungsi pendidikan budaya yaitu pertama, memperkenalkan, memelihara dan mengembangkan unsur-unsur budaya. Yang kedua, pengembangan. Pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik. Ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya bangsa. Yang ketiga ada perbaikan, membuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermanfaat. Yang keempat ada penyaring untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Dan yang terakhir ada menumbuhkan semangat budaya bangsa. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Santi. Selanjutnya akan saya jelaskan materinya tentang tujuan pendidikan budaya. Yang pertama, mengembangkan potensi kalbu atau nurani atau afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi mandiri, kreatif, serta berwawasan kebangsaan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.